Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan cerita ke-20, saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Tinggalkanlah dunia sebelum Anda ditinggalkan olehnya. Dan mohonlah ridho Tuhan Anda sebelum Anda bersua dengannya. Makmurkanlah rumah yang Anda tinggali dengan ketaatan kepada Allah sebelum Anda beralih kepadanya, yaitu sebelum masuk ke liang kubur. Jadi syukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Ya, artinya kita diberi rumah, mari diramaikan dengan bacaan Al-Quran. Kita diberi umur, kita diberi hidup, mari kita persiapkan untuk mencari pahala, untuk mencari bekal sebelum kita masuk ke liang lahat. Baiklah, cerita ke-20 yaitu tentang sahabat yang menyerah di tengah jalan karena tidak kuat menahan teriknya matahari menuju ke Gua Hira. Ceritanya memang beliau ini sangat bersemangat untuk bisa napak tilas masuk ke tempat di mana Rasulullah menerima wahyu pertama berupa surat Al-Alaq. Tetapi karena kondisi cuaca yang begitu terik, beliau tidak kuat melanjutkan ke dalam gua, ya, hanya 2/3 saja begitu, mengingat dia tidak pakai topi dan teriknya bukan main, perbekalan pun apa adanya. Maka daripada nanti menimbulkan kesulitan yang lebih besar, teman saya tadi dengan penuh kejantanan mengatakan mundur dan tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak bukit atau masuk ke Gua Hira. Hal itu tentu saja tidak masalah, sebab niat ini pun sudah diperhitungkan oleh Allah. Mudah-mudahan niatnya yang tulus itu dianggap sebagai ibadah, dan teman saya mudah-mudahan mendapat pahala. Siapa tahu nanti umroh berikutnya bisa persiapannya lebih bagus sehingga bisa menaklukkan Bukit Gua Hira dan masuk ke dalamnya. Itu mudah-mudahan. Kenapa dia menyerah? Saya tanyakan begitu. Karena satu, tidak memakai pelindung kepala atau pelindung badan, jadi tidak memakai payung ataupun topi. Ya, memang semula rencananya akan naik di malam atau menjelang matahari terbit, yaitu menjelang subuh. Tetapi dengan adanya berbagai kegiatan, diundur jam 9 pagi ketika matahari sudah mulai naik. Sehingga Bukit Jabal Hira ini sangat panas saat itu, dan beliau tidak bisa melanjutkan perjalanannya walaupun sudah diusahakan, ya, sudah diusahakan dengan setegar-tegarnya, tetap tidak mampu, dan dia dengan penuh kejantanan menyatakan mundur dan mempersilahkan regu-regu yang lain untuk terus menuju gua di Jabal Hira, ya. Dan alhamdulillah semuanya bisa sampai di Jabal Hira kecuali teman saya tadi. Ya, dari cerita ini, dari hikmah ini kita ambil pelajaran bahwa di dalam kita melaksanakan suatu kegiatan diperlukan suatu perencanaan, suatu persiapan yang matang dan penuh perhitungan. Sekalipun mungkin dari bawah itu sudah kelihatan puncak Jabal Hira seperti itu, tetapi kita tidak boleh meremehkan begitu saja. Air sangat diperlukan, sedikit makanan juga perlu dibawa, kemudian topi, mungkin payung juga diperlukan.
Juga apa? Syukur kalau ada sprayer. Sprayer itu penyemprot udara. Itu mungkin juga diperlukan biar apa? Ya biar untuk melawan alam yang sangat terik ya, yang sangat terik. Tetapi sekali lagi niat itu sudah insya Allah sudah dinilai oleh Allah. Niat baik untuk bisa ya menapak tilas ketika Rasulullah itu menerima wahyu yang pertama. Ternyata tidak ringan, cukup berat tantangannya. Dari tantangan alam, belum lagi tantangan orang-orang musyrikin yang saat itu tidak percaya dengan apa yang diterima oleh Rasulullah. Mudah-mudahan teman saya tadi bisa di kesempatan lain berkunjung lagi ke Tanah Suci dan naik ke Gua Hira dengan persiapan yang matang dan bisa masuk ke Gua Hira. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati lanur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk beriyaroh ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan
ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.